Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan PPT tentang pengaruh pemanasan lokal terhadap perubahan sudut bending pada plat baja. Latar belakangnya, yang pertama, dalam industri manufaktur dan konstruksi, plat baja sering dibengkokkan atau dibending untuk membentuk berbagai komponen. Namun, hasil bending tidak selalu akurat karena banyak faktor. Yang kedua, penelitian ini dilakukan untuk memahami seberapa besar pengaruh pemanasan lokal terhadap sudut hasil bending. Hasil diharapkan membantu industri agar proses bending jadi lebih akurat dan efisien. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pemanasan lokal terhadap perubahan sudut bending pada plat baja. Yang kedua, apakah terdapat batas suhu optimal yang memberikan hasil bending paling presisi tanpa merusak sifat mekanik material. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh pemanasan lokal terhadap perubahan sudut bending pada plat baja. Yang kedua, bagaimana menentukan suhu pemanasan lokal yang paling efektif untuk menghasilkan sudut bending yang sesuai dan presisi tanpa merusak sifat mekanik plat baja tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu yang pertama menjadikan referensi atau acuan bagi para praktisi industri manufaktur dalam menentukan parameter pemanasan lokal yang tepat untuk memperoleh hasil bending yang lebih presisi dan efisien. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi proses produksi dengan meminimalkan kesalahan bentuk akibat deformasi yang tidak diinginkan selama proses bending ataupun khususnya pada plat baja. Selanjutnya, metode penelitian ya, kita bagi jadi tiga. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas dengan suhu pemanasan lokal. Kemudian yang kedua, variabel terikat yaitu sudut hasil bending, hasil lengkungan. Yang ketiga, variasi variabel kontrol. Nah, variabel kontrol sendiri dibagi menjadi empat, yaitu jenis dan ketebalan plat, terus kemudian lama pemanasan, yang ketiga, alat dan metode bending, yang keempat, pendinginan udara. Selanjutnya, nah ini adalah step by step dalam proses pengujian bending plat baja. Yang pertama, uji pada suhu yang berbeda, yaitu 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, hingga 300 derajat Celcius. Dari suhu-suhu yang sudah disebutkan tadi diuji sebanyak 3 kali. Kemudian dipanaskan plat, dilakukan bending. Selanjutnya diukur sudut yang akan digunakan. Terakhir, pencatatan dan dokumentasi. Selanjutnya, data dan penjelasan dari hasil pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip akurasi, objektivitas, dan keterulangan. Metode yang digunakan melibatkan beberapa teknik untuk memastikan bahwa semua data yang diperoleh dapat dianalisa secara kuantitatif dan sistematis serta bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, untuk menilai data-data, hitung hitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya, membuat grafik suhu versus sudut. Yang ketiga, opsional. Nah, opsional ini korelasi dan regresi linear.
Yang terakhir itu interpretasi hasil berdasarkan teori. Selanjutnya, validasi dan reliabilitas data. Nah, untuk validasi dan reliabilitas data itu yaitu sebagai berikut. Instrumen pengukuran atau thermocouple genometer digital telah dikalibrasi dan digunakan sesuai standar operasional. Ini terikat dengan akredita apa standar kalibrasi. Yang kedua, suhu pemanasan diukur langsung pada permukaan plat, bukan dari jarak jauh untuk menjamin keakuratan. Jadi benar-benar suhu tersebut diukur dengan jarak yang sangat dekat. Kemudian sudut bending diukur dengan alat digital dan dilakukan lebih dari satu kali untuk meminimalkan kesalahan pengukuran. Minimal dalam pengukuran ini sekitar 3 atau 4 kali. Dan untuk melakukan tripilikasi atau 3 kali pengulangan di setiap kondisi suhu melakukan pengulangan. Selanjutnya, prosedur eksperimen distandarkan baik dari segi waktu maupun pemanasan, metode bending maupun teknik pengukuran. Semuanya disesuaikan dengan kondisi. Sekian dari persentase saya pada hari ini. Terima kasih.